Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengucapkan terima kasih karena telah datang ke acara khitanan cucu saya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Mari kita doakan cucu saya biar khitanannya lancar. Semoga lancar, tidak ada halangan. Semoga sehat selalu. Dan saya di sini akan memimpin doa untuk kelancaran cucu saya. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Amin. 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 Sok ibu-ibu mangga nikmati hidangan yang telah disediakan, boleh mangga diawak. Naon kuy jeung jagung? Ada jagung, ada ini, sudah sengaja ya Bapak karena ingin ya. Kakek ya kakek, Abah. Mangga Abah, Abah mau apa? Mau hui? Pak, bade ieu Pak, bade ieu. Mana ada biar mana? Mau apa? Ini anak saya mau disunat. Silakan.
keluarga besar yang hadir pada pagi sidang kali ini, serta para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara khitanan anak Ibu Sinta dengan Bapak Saiful yang bernama Sani dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Andi Sumarni, untuk memandu jalannya acara kita hari ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Amin. Tamu undangan sekarang akan dilanjutkan oleh prosesi saweran yang akan langsung dipandu oleh Ibu Hajat dan dinyanyikan oleh Kang Fitra. Sujud syukur kamu agung ya Allah pangrasa jagat. Sujud syukur kamu agung ya Allah pangrasa jagat. Yang punya di juru negeri milang lakum Gusti. Hari-hari jeung karep ngidul pentasan rawayan aing-aingan binen tapi lalampahan lalakon panjang cacahan ya Sekarang akan dilanjutkan dengan prosesi Singa Depok. Semuanya, ayo warganya jangan lupa joget. Asik. Mama Dede Sinatannya, dia waktu Dede Sinatan. Allah. Allah selalu. Asik. Semuanya berjoget. Iya Dede. Oh gitu Dede Sinatan. Asik. Halo. Asik. Semuanya joget, warga-warga joget-joget semua. Bapak besan, ya Bapak besan. Asik. Bapak besan. Kumaha Dede? Dede Sani. Silakan kepada para tamuan yang sudah hadir untuk menyalami dan nantinya akan dilanjutkan
banyak mata yang mengintai, tak peduli terlalu. Hai 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 jangan, jangan salah hai hai jangan. Hei, awas, boy. Menghiasi pesta-pesta semua. Malam terasa sepi tanpa kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kearifan lokal. Jadi, sebenarnya apa sih kearifan lokal itu? Menurut asal kata, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Dalam Kamus Inggris Indonesia, John M. Eccles dan Hasan Shanley, lokal artinya setempat dan wisdom artinya kebijaksanaan. Jadi, local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya. Kearifan lokal sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam. Nilai-nilai dalam kearifan lokal menjadi modal utama dalam membangun masyarakat tanpa merusak tatanan atau lingkungan alam. Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai budaya unggul dari masyarakat yang berkaitan dengan kondisi geografis. Kearifan lokal merupakan produk masa lalu yang patut dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, namun nilai yang terkandung di dalamnya diyakini sangat universal. Nah, apa saja sih ciri dari kearifan lokal itu? Ciri dari kearifan lokal ada 5, yaitu yang pertama, mampu bertahan dari budaya luar. Maksud mampu bertahan dari budaya luar ialah kearifan lokal itu saling terikat dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga tidak gampang dimasuki oleh budaya luar, apalagi budaya yang ecek-ecek. Kemudian yang kedua, itu dapat mengakomodasikan budaya luar. Bisa bertahan dari budaya luar, kearifan lokal juga bisa mengakomodasikan budaya luar sehingga budaya tersebut tidak dapat merusak apapun budaya yang telah ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat mengintegrasikan ataupun mampu mengintegrasikan budaya luar terhadap budaya yang telah ada. Nah, maksud dari mengintegrasikan di sini ialah memasukkan sedikit bagian dari budaya luar ke dalam budaya yang telah ada, namun tidak merusak budaya yang telah ada. Kemudian yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Maksud dari kemampuan untuk mengendalikan yaitu dapat mengendalikan pengaruh dari budaya luar supaya tidak masuk ke dalam budaya yang telah ada. Dikarenakan terkadang budaya luar itu dapat merusak keseluruhan dari budaya yang telah ada. Nah, yang kelima yaitu dapat menjadi arah perkembangan budaya. Maksudnya ialah ketika kearifan lokal semakin kuat, itu perkembangan budaya itu akan semakin meningkat. Dikarenakan ketika kearifan lokal terus dikembangkan, masyarakat pun, ini tuh adalah sebuah budaya kita, sehingga akan terus dilestarikan. Kemudian ada fungsi dari kearifan lokal itu. Yang pertama ada identitas budaya. Apa sih identitas budaya itu? Ketika suatu kearifan lokal dilakukan secara terus-menerus dan intens, itu akan menjadi suatu identitas ataupun ciri dari suatu budaya. Misalkan ketika mau panen ataupun mau menanam, kita harus ada persembahan misalkan. Itu akan menjadi suatu identitas ketika rutin dilaksanakan ketika ada
penanaman ataupun pemanenan. Nah, yang kedua itu sebagai hukum adat. Kenapa disebutkan sebagai hukum adat? Kearifan lokal dapat menjadi hukum adat ketika dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Terkadang di masyarakat itu ada hukum adat masing-masing. Itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum, namun tidak terlepas dengan landasan hukum agama. Kemudian yang kedua itu pedoman hidup. Di sebanding hukum adat, ada juga pedoman hidup. Kearifan lokal itu dapat menjadi pedoman hidup ketika kearifan lokal itu positif. Jadi tidak sembarang kearifan lokal dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena terkadang kearifan lokal pun ada yang bersifat negatif. Kemudian yang ketiga, sebagai pelestarian lingkungan. Ataupun yang keempat, sebagai pelestarian lingkungan. Kenapa disebut pelestarian lingkungan? Dikarenakan ketika kearifan lokal terus dilaksanakan, maka ada nilai-nilai yang memang itu akan menjadi sebuah pedoman yang nantinya akan menjadi sebuah pelestarian terhadap lingkungan yang ada. Kayak misalkan di kampung adat Cikondang itu masih melestarikan lingkungan dikarenakan tidak ada pasokan listrik yang masuk ke kampung adat itu. Itu bisa dijadikan sebagai sarana pelestarian lingkungan karena secara tidak langsung itu belum termasuki teknologi yang memang sudah berkembang. Namun di sebanding itu ada juga sisi negatifnya. Selain fungsi, ada juga nih bentuk kearifan lokal di Indonesia. Nah, bentuknya itu ada dua aspek. Yang pertama, berwujud nyata atau tangible. Yang kedua, tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata atau tangible meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada tekstual. Contohnya sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Yang kedua ada benda cagar budaya atau tradisional atau disebut juga karya seni. Benda-benda tradisional hasil karya masyarakat juga banyak menyimpan kearifan lokal, seperti patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Yang ketiga ada bangunan atau arsitektural. Konsep kearifan lokal juga terdapat dalam seni arsitektur rumah adat suku-suku di Indonesia. Banyak bangunan-bangunan tradisional di Indonesia yang merupakan cerminan bentuk kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk, ornamen, tata letak, interior, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Contohnya petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi. Nah, acara Kitanan dalam drama tadi termasuk ke dalam salah satu kearifan lokal. Karena mencerminkan nilai tradisi, keagamaan, dan kebersamaan masyarakat setempat yang diwariskan turun-temurun. Dalam prosesinya itu merupakan penggabungan dari dua aspek, yaitu berwujud nyata dan tidak berwujud. Berwujud nyata karena melibatkan benda fisik seperti pakaian adat, alat musik, properti, atau dekorasi. Tidak berwujud karena memuat nilai-nilai moral, doa, dan simbolisme adat yang bersifat spiritual dan abstrak. Saya mau mengucapkan terima kasih. Kita datang ke acara sesi-sesinya gitu. Tanggal mau kita kan. Mari kita berdoa dulu dalam hati.
Kita harus ada singa.